Pernyataan geger yang diungkap Ibtu Rudiana dalam kemunculan perdananya di hadapan publik kini menambah puzzle baru kasus kematian Vina dan Eki. Ia secara mengejutkan, Ibtu Rudiana membantah semua tudingan yang menyebut dirinya adalah dalang atau pembuat skenario kasus kematian Vina dan Eki. Alih-alih mendapatkan titik terang, pernyataan geger yang diungkap Ibtu Rudiana justru membuat kasus kematian Vina dan Eki semakin diselimuti tanda tanya besar publik. Dan untuk mengetahui beberapa pernyataan Ibtu Rudiana saat buka suara, maka inilah 5 pernyataan geger yang diungkap Ibtu Rudiana terkait kasus kematian Vina dan Eki, versi Cumi Top 5. Tudingan bahwa Ibtu Rudiana, ayah mendiang Eki, turun tangan langsung menyelidiki kasus kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 silam bukanlah hal yang baru didengar di telinga masyarakat. Menariknya, dalam kemunculan perdananya, Ibtu Rudiana membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak turun tangan langsung menyelidiki kasus kematian putranya, melainkan hanya sebagai pihak yang melaporkan peristiwa yang terjadi. Lantas, seperti apa pernyataan Ibtu Rudiana? Itu tidak benar, Mbak. Saya ini sebagai pelapor yang mana anak saya meninggal sesuatu yang tidak wajar, dan kemudian setelah itu saya melaporkan kepada Polres Cirebon Kota. Selanjutnya lakukan penyidikan sama Satreskrim. Jadi saya cuma melaporkan, selanjutnya penyidiklah yang bekerja. Pak Rudiana kan waktu itu kanit narkoba. Coba buktikan surat perintah penangkapannya dari siapa? Dari Pak Rudiana atau jadi kata serse? Yang melakukan penangkapannya siapa? Kan ini harus clear dulu. Kenapa? Iya, kita ini jangan merasa bahwa itu masalah orang lain. Pertanyaan saya, kalau anak Anda dipenjarakan seumur hidup, anak Anda diancam hukuman mati, dan Anda yakin betul bahwa anak Anda tidak bersalah, bagaimana perasaan Anda? Kasus kematian Vina dan Eki sempat dituding murni diakibatkan karena kecelakaan tunggal. Namun, Ibtu Rudiana meyakini bahwa putranya Eki meninggal karena dibunuh oleh sekelompok anggota geng motor lantaran merasa ada beberapa hal yang tidak wajar pada jenazah putranya Eki. Saya yakin kalau itu adalah pembunuhan. Saya tidak bisa berasumsi, Mbak, ya. Yang pasti saya merasa yakin bahwa kebenaran itu tidak pernah salah. Apa yang saya lakukan kemarin berdasarkan bukti dan fakta serta informasi. Yang selanjutnya ditindaklanjuti sama penyidik. Dengan novum-novum yang kita ajukan, 10 novum bukti terbaru bahwa kita yakinkan ini adalah kecelakaan, kita meminta dan memohon bahwa harus dengan teliti dan jelas majelis hakim yang mulia yang di Mahkamah Agung bisa dapat mengabulkan atas permohonan PK kita. Yang nggak ada. Yang ada itu peristiwa kecelakaan lalu lintas di Cirebon Kabupaten. Sudah ditangani oleh polisi Polres Cirebon Kabupaten. Jenazahnya sudah dikubur. Sudah selesai. Kan tidak dilimpah-limpahkan perkaranya, udah selesai. Kasusnya nggak ada. Kalau kasusnya ada harus dibuktikan, kan kita ini masalah hukum kan, buktikan ada kasusnya dulu. Ada nggak kasus pembunuhan itu di Cirebon Kota yang bisa membuktikan kalau ini ada peristiwa pembunuhan? Nggak usah pelakunya, kalau pelakunya mungkin sukar nangkapnya. Buktikan ada peristiwa pembunuhan di kota Cirebon. Saya kasih hadiah 10 juta tunai. Ayo, Anda dengar boleh juga ikut. Boleh ikut. Kontan. Ada nggak peristiwa pembunuhan di kota Cirebon tanggal itu, hari itu? Udah, buktikan. Beberapa waktu lalu, saksi Dede yang diduga memberikan keterangan palsu menyatakan bahwa ia diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Namun, Ibtu Rudiana nyatanya membantah pernyataan saksi Dede dan menyatakan bahwa ia tidak pernah mengenal saksi Dede sebelumnya. Apa yang Dede sampaikan itu tidak benar, ya, Mbak, ya.
apalagi kaitan dengan nama-nama tersangka. Karena saya pun mendapat informasi kaitan dengan para pelaku dari mereka. Dari AF dan juga Dede. Betul, dari Dede. Baru kita kembangkan dan selanjutnya kita serahkan ke penyidik. Karena hanya sebagai korban yang kebetulan dapat informasi dari masyarakat, kemudian saya amanah sebagai orang tua korban, wajar ketika orang tua manapun anaknya meninggal dengan tidak wajar, juga ada pembunuhan, kemudian ada informasi dari masyarakat, kita berbuat sebagai orang tua. Menjadi pertanyaan sekarang, kalaulah seperti dikatakan oleh si Dede tadi itu benar, itu hanya rekayasa. Menjadi pertanyaan kita sekarang, apa motifnya dibuat seperti ini? Apa motifnya harus dibuat cerita seperti ini supaya 7 orang ini jadi terdakwa, dihukum seumur hidup? Toh mereka bukan jenderal, bukan orang kaya, bukan politisi. Mereka bekerja hanya kuli bangunan. Apa motifnya? Ini juga mestinya diungkap. Apa motifnya? Kenapa harus seperti ini? Membarang cerita, mengorbankan banyak orang, membuat negeri kita geger begitu luar biasa. Apa motifnya? Nah itu mungkin tugas kepolisian nanti yang bisa mengungkapkan. Kamu tahu resikonya ini? Berkap? Tahu Pak, sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap resikonya. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara, menggantikan 7 terpidana itu saya siap Pak. Jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap, siap. Karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu? Saya. Setelah keberadaannya sangat dicari-cari oleh banyak pihak, bahkan sempat muncul tudingan bahwa Ibtu Rudiana sengaja menghilang untuk meninggalkan jejak, Ibtu Rudiana akhirnya memberikan klarifikasi mengenai alasan dirinya tidak muncul ke hadapan publik. Menurut Ibtu Rudiana, ia merupakan anggota kepolisian yang harus mematuhi kode etik kepolisian, sehingga tidak dapat seenaknya muncul ke hadapan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtu Rudiana, ayah kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Bersama ini saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara Indonesia atas ketidakmunculan saya selama ini di media. Tentunya karena saya adalah seorang anggota kepolisian yang masih aktif, yang mana dibatasi dengan aturan-aturan yang berlaku serta kode etik kepolisian. Ibtu Rudiana, Ibtu Rudiana sudah memunculkan dirinya ke publik. Beliau bilang, saya ini bukan menghilang, tetapi saya adalah anggota Polri yang aktif, sehingga saya harus mengikuti tata cara, prosedur, dan kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh institusi. Itu benar sekali. Yang dilakukan beliau adalah benar. Tetapi institusi Polri harus berbenah. Pilihlah Pak orang-orang yang memang pantas untuk diberi jabatan, dan yang tidak pantas untuk diberi jabatan bukan hanya karena subjektivitas, suka atau tidak suka, geng atau tidak gitu ya, dari kacamata rakyat begitu. Saya ini orang yang tidak akan menjatuhkan institusi Polri. Gua kasih bocoran, kalau institusi Polri sudah tahu kebenarannya dan akan bertindak. Kak, kok jadi belain Polri? Ya iyalah, kita sikat oknum, bukan Polri, ya. Walaupun oknumnya banyak, ya udah, institusinya tidak bersalah, gitu loh. Maksud gue, Pak Rudi, selesaikanlah cerita ini, selesaikanlah drama ini, Pak Rudi, ya. Gak usahlah diwawancara di kuburan segala, Pak. Ibtu Rudiana melalui tim kuasa hukumnya, Pitra Romadoni, menyatakan bahwa ia merasa sangat dirugikan setelah disudutkan oleh banyak pihak.
Ya, menurut Ibtu Rudiana, semua tudingan yang dilayangkan terhadapnya tidak benar adanya alias hoax. Kendati merasa dicurigakan, Ibtu Rudiana akhirnya memberikan somasi terbuka terhadap saksi Dede, Liga Akbar, serta politikus Deddy Mulyadi. Kami peringatkan kepada saudara Dede, saudara Deddy Mulyadi, dan saudara Liga Akbar segera meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana karena saudara diduga telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik serta melakukan penyebaran berita bohong. Ya kalau saya tukang minta maaf, ya kan? Maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Gitu aja kan nggak apa-apa. Takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan, gitu loh. Itu aja, saya kan itu saja. Nah, tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja yang saya kan hanya merekam kata Dede. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Lebih bagus Dede katanya minta maaf kepada 7 terpidana daripada Pitra dan Elsa dan para Rudiana dan lain. Pitra, Elsa dan Rudiana dan Ain.